Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan lanjutan video dari pembuatan aplikasi transaksi sederhana menggunakan Visual Basic. Ya, tadi kan membuat form untuk tabel, untuk menampilkan data tabel barang, tabel konsumsi, sama tabel user. Sekarang kita akan membuat form untuk login form, MDI login form, dan form transaksi, lalu ada form tabel barang. Bagaimana lanjutnya? Langsung saja ke form transaksi. Ya, pertama-tama kita membuat desainnya seperti ini. Di sini ada panel 1, 2, 3. Yang panel pertama berisi 1, 2, 4 label, 3 text box, dan 1 datetime picker. Lalu ada 1 tombol dengan caption simpan data. Lalu ada nama panelnya, ini adalah panel untuk menginput tabel transaksi. Ini adalah panel untuk memunculkan data pada tabel barang. Ini tombol pilih data, yaitu untuk memilih data untuk dimasukkan ke dalam text box 4, 5, 6, 7, 8. Ini data transaksi. Panel dengan caption data transaksi berisikan data grid view 1 untuk memunculkan data transaksi yang telah diinputkan dari sini. Lalu ketika diinputkan dari sini keluar, maka akan muncul ke sini. Bagaimana codingannya? Langsung saja kita ke codingannya. Codingannya agak simpel ya teman-teman. Di sini ada kita buat sub dulu. Sub nota auto. Ini sub nota otomatis agar ketika kita menginputkan primary key itu tidak asal teman-teman. Ketika menginputkan primary key ini kan dimulai dari SC000. Ketika kemudian kita langsung 001, lalu ketika simpan data transaksi, lalu akan otomatis ke SC002, lalu ke menyimpan data transaksi lagi, lalu langsung otomatis tersimpan SC003. Ini caranya gini. Buat nota auto perintah new MySQL data ini untuk membaca data dalam kolom tabel penjualan. Seperti ini codingannya. Kalau ingin source code-nya, langsung saja komen di bawah teman-teman. Lalu ada tombol button klik, tombol button 2. Ini button yang ini nih. Ini digunakan untuk memunculkan from TB barang. Nih, from TB barang. Ini from TB barang, kita skip dulu. Lanjut. Lalu ada form transaksi load dan load untuk agar ketika formnya dibuka langsung mengkoneksikan ke database, lalu otomatis membuat isi ke primary key-nya. Lalu ini tampil untuk menampilkan data ke dalam grid view-nya. Lalu ada button 3 untuk
menyimpan data yang sudah diinputkan dari textbox 1, format datem picker 1, lalu textbox 2, textbox 3, textbox 4 ke dalam database-nya. Ini terus untuk mengupdate ke nanti saya jelaskan. Ini kodenya seperti ini update set item sampai dengan item dikurangi value screw tampil agar data grid satunya ketampil, lalu buat nota otomatis untuk langsung ke fungsi ini textbox 2, yaitu untuk nanti ketika saya run langsung aja saya run ya, agar menjelaskannya mudah. Nah, fungsi pertama ini fungsi ini dari bawah dulu, value textbox. Nah, ini kan textbox 3 ini textbox 3. Ketika kita pilih data terlebih dahulu, nah, ketika pilih data, kita akan menginputkan jumlah barang. Kita misalnya ada orang beli berapa barang, misalnya 2. Ini akan otomatis kan harga ini dikali 2 sama dengan di sini. Ya, seperti itu. Lalu untuk nota auto pun begitu. Nota auto kan misalnya ini SC004, ketika saya simpan database ini langsung bertambah jadi SC005. Ya, kira-kira seperti itu untuk fungsi codingan tadi. Lalu kita masuk nih ke form. Kita ke form TB barang. TB barang itu cuman simple ya teman-teman. Cuman ada data grid 1. Ini codingannya teman-teman ini. Ini form agar otomatis menampilkan data ke data barang ke grid view. Kalau ini kalau kita mengeklik data grid kolom pada data tabelnya, maka data pada tabelnya akan lari ke sini nih teman-teman, ke sini nih. Nah, lari ke sini ya, begitu. Ini saya content click, gak penting, nggak saja ya teman-teman. Kalau pakainya data grid cell click, bukan cell content click. Ya, lanjut kita bikin login form. Login formnya kalau ingin menambahkan login form mudah teman-teman. Diklik Windows aplikasi, diklik kanan pada nama projectnya, lalu di sini ada add, lalu ada Windows Form, dibuka aja, cari namanya login form. Windows Form login mana teman-teman? Nah, ini login form teman-teman, ada di Windows Form, lalu login form. Klik aja, lalu akan muncul seperti ini teman-teman. Lalu klik 2 pada tombol OK dan masukkan codingan seperti ini teman-teman. Codingan
fungsi dari codingan ini yaitu agar kita menginputkan data sesuai pada username dan password, maka akan keluar selamat datang di APP penjualan. Jika kita menginputkan data yang tidak sesuai pada kolom username dan password di tabel user, maka user ID langsung datar dan tidak bisa masuk ke aplikasinya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Kalau ini cancel, kita close untuk menge-close login formnya. Ini teman-teman, codingannya seperti ini. Lalu yang terakhir kita buat MDI parent. MDI parent awalnya tampilannya tidak seperti ini teman-teman. Di sini ada sebuah icon, hapus aja teman-teman, lalu diganti di sini. Nah, di sini klik aja. Berarti di sini yang belum form transaksi. Form transaksi. Ya, lalu klik 2 pada sini. Ini digunakan untuk memunculkan form transaksi titik show dialog. Show dialog itu sebuah sintak agar ketika ininya diklik akan langsung masuk ke form transaksi. Ketika sudah begini dan sesuai, langsung saja kita run. Sebelum itu di run satu-satu ya teman-teman. Cara settingnya begini, klik 2 pada my project, lalu start up from-nya kalian atur aja. Ketika mau run form 1, ini ganti form 1, form 2, form 2, form 3, form 3, form login, form transaksi, form TP barang, MDI parent, tergantung kalian mau nge-run yang mana. Ketika kan ini saya sudah jadi nih teman-teman. Awalannya form login. Nah, saya run. Ini teman-teman. Karena saya sudah menginputkan username dan passwordnya admin. Lalu kita oke. Selamat datang di APP penjualan, kita oke klik. Nah ya, di sini akan masuk, ini merupakan form MDI parent. Kita akan masuk kemana dulu teman-teman? Kita masuk data barang, masuknya ke form 1, masuk ke data user, masuknya form 2, lalu ke data konsumen, masuknya form 3. Kalau mau melakukan transaksi, klik aja form transaksi. Ini teman-teman. Bagaimana kalau kita menginputkannya tidak sesuai dengan yang ada pada username dan password di tabel user? Kita coba, kita inputkan sembarangan. Maka akan muncul tulisan user ID tidak terdaftar teman-teman. Lalu kita balik lagi, masuk ke benar admin. Oke, kita masuk. Kita akan mencoba menginputkan data barang. Yang pertama kita koneksikan dulu. Kita koneksi, tampilkan data. Yang ketiga, jangan lupa ini masukkan kode barangnya teman-teman. Kode barang sebagai reminder, kita KB 001. Nama barangnya apa teman-teman? Laptop. Jenis barangnya elektronik.
stoknya kita kasih 50 saja, lalu harganya 5 juta. 123 lalu kita tambah. Nah, kita tambah. Bagaimana kalau cara mengeditnya? Cara mengeditnya kita klik sebuah sel. Nah, ini fungsi tadi sebuah function pada function data grid di modul. Ini fungsinya begini. Ketika ngeklik kolom ini, maka kolom ini akan langsung lari ke atas, lari ke text box. Begitu pun sama ini. Bagaimana kalau kita harganya ditambahin lalu kita edit, maka tulisan data masih tersimpan. Bagaimana kalau kita hapus? Tidak bisa dihapus teman-teman. Kalau dihapus maka akan terjadi error. Kita ulang lagi dari awal. Kenapa tidak bisa dihapus? Karena tabel tadi itu menyambung pada tabel lain, maka tidak bisa dihapus. Kalau dihapus, data pada tabel yang tersambung tersebut harus dikosongkan dulu, lalu baru menghapus data tadi. Data user, data konsumen selebihnya sama lah seperti yang kita praktekkan tadi pada tabel barang. Langsung kita praktekkan ke form transaksi, praktekkan hasilnya biar enak. Kita besarkan saja teman-teman. Ini SC005. Ini fungsi dari subnota auto. Ini fungsinya ini ada berapa? 1 2 3 4 ketik menghitung sebuah ininya berapa row. Ketika ada kolomnya ada 4 di sini, maka di sini plus 1 5. Kita akan pilih data barang yang akan dibeli. Kita akan laptop, lalu konsumen mau beli berapa, misalnya beli 2. Total harga, ini total harganya karena dikali 2 hasilnya begini. Ketika kita simpan, maka datanya akan muncul di sini teman-teman. Maka datanya akan muncul di sini. Kita cek, kan ini stoknya 50. Lalu stoknya 50, lalu dibeli 2, berarti sisanya 48 dong. Kita cek di sini apakah benar itemnya sisa 48. Nah, benar teman-teman. Di sini 48. Kok saya belum jelasin tadi ya. Ini kenapa bisa begitu? Ini di codingannya saya menuliskan ini teman-teman. Di pada form transaksi ini fungsi dari yang tadi saya bilang nih, growth update. Fungsinya itu untuk mengupdate tabel barang itemnya agar itemnya dikurangi sesuai dengan angka yang kita inputkan. Demikian tutorial dari saya. Ini mohon maaf kurang jelas penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.